Secara umum, suka nggak suka, setuju nggak setuju, faktanya memang kekuatan timnas Indonesia emang harus diakui 1 hingga 2 level lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Ya, bila di era sebelumnya, kita sering banget tuh jadi bulan-bulanan tim-tim kuat Asia, atau bahkan harus kembang kempis ketika melawan rival sesama ASEAN. Tapi sekarang melawan siapapun beneran gak ada takutnya. Terlepas masalah hasil akhirnya gimana, yang penting mentalnya udah gak minderan kayak dulu. Yap, bukti paling kuat khususnya di level senior, so pasti ada di round 3 ini. Manakala Indonesia secara permainan mampu meladeni tim-tim yang sejatinya lebih berpengalaman, terutama di laga kandang. Sejauh ini, tim Garuda cuman kalah sekali, itu pun ketika melawan Jepang, sang raja terakhir. Sisanya imbang versus Aussie dan menang versus Arab serta Bahrain. Nah, dari semua itu jelas kita nggak boleh menutup mata kalau segala hasil bagus yang didapat tentu tidak terlepas dari keberadaan pemain keturunan yang ada sekarang. Bahkan saking banyaknya dan kemungkinan akan terus bertambah, membuat para rival merasa nggak terima seperti Malaysia, Vietnam, dan juga China yang sering banget ngata-ngatain Indonesia soal naturalisasi. Hal wajar karena bagi mereka, dengan kedalaman skuad yang benar-benar rasa Eropa, Indonesia kini bisa dibilang layak untuk naik 1 level ke tingkat yang lebih tinggi. Gak cuma di level senior, tapi juga merambah ke level junior. Dan secara umum, kolam pemain timnas Indonesia pun makin melimpah. Sehingga harapannya untuk jangka panjang, timnas Indonesia akan punya skuad yang tangguh dengan harapan terciptanya keseimbangan kualitas antara didikan kompetisi lokal dan juga didikan kompetisi di luar negeri. Tak bisa dipungkiri keberadaan pemain keturunan yang pulang membela Ibu Pertiwi memang mampu mengangkat level permainan timnas. Tentu saja tanpa mengucilkan pemain dari kompetisi lokal, tapi secara pemahaman taktik dan visi bermain, para pemain yang dibesarkan dengan kultur sepak bola Eropa yang maju nyatanya bisa bermain dengan sangat rapi. Hal itu terlihat dari kematangan cara mereka bermain di atas lapangan. Ambil contoh, Ivar Jenner deh, umurnya masih 21 tahun dan sejauh ini cuma main di divisi 2 Belanda. Tapi lihat deh cara dia main. Tenang, gak aneh-aneh, dan umpannya presisi. Apalagi di timnas, sekarang dia benar-benar banyak belajar dari 2 pemain berpengalaman macam Tom Haye serta Joey Pelupesi. Lalu siapa lagi? Jesus. Jelas kita semua tahu betapa bagusnya dampak yang diberikan Bang Jai buat timnas. Tapi perlu diingat juga kalau Bang Jai yang bagus begitu, mainnya di Venezia yang musim ini harus terdegradasi. Atau siapa lagi? Ole Rumini. Di Eropa ia hanya bermain di Championship bersama Oxford yang musim ini finish di peringkat 17. Dan di Oxford, Ole pun gak selalu inti. Tapi ketika membela timnas, 2 laga, 2 gol. Plus diimbangi permainan kolektif atau individu yang mantap. Artinya apa? Perbedaan kualitas itu emang nyata adanya. Walaupun di Eropa level mereka ibaratnya masih tier 2, 3, 4, atau bahkan 5. Tapi di timnas Indonesia mereka bisa jadi komponen penting. Dan perlu diingat juga kalau mereka rata-rata masih muda dan punya kesempatan lebih baik untuk berkembang, kan gitu. Yap, meskipun untuk bulan FIFA Matchday bulan Juni ini, PR konfirmasi jika nggak ada penambahan pemain, tapi untuk ke depan, so pasti itu akan terus dilakukan. Jelas, melihat gimana easy-nya manuver PSSI dalam merekrut pemain keturunan yang bahkan kabarnya nggak makan biaya, so pasti bikin para rival merasa ngiri. Yap, jika di ASEAN ada Malaysia serta Vietnam yang terkenal paling berisik, di Asia ada China dong, yang nggak tahu kenapa hobi banget nyinyir. Nah, di satu sisi, setelah sekian lama malas nanggepin, akhirnya Pak Erick buka suara juga nih, di mana beliau dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang selalu julid soal naturalisasi yang dilakukan Indonesia harusnya malu dan ngaca. Sebab apa? Ya karena pemain yang mereka naturalisasi sama sekali bukan pemain keturunan. Beda dengan timnas Indonesia sekarang yang benar-benar punya garis latar belakang Indonesia yang jelas, entah itu keturunan ataupun believers. Karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka.
Nah, nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia, biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita, gitu, ya kan? Di sisi lain ada berita menarik soal transfer Jesus. Ya, menurut media Italia, Tutto Mercato Web, pintu keluar bagi Jesus dari Venezia kabarnya kian terbuka lebar. Nah, dalam laporan tersebut, salah satu alasan Jesus masuk ke dalam daftar jual Venezia karena banyaknya tawaran yang masuk untuk kapten Venezia sekaligus timnas Indonesia tersebut. Di atas segalanya, aspek yang terkait dengan tujuan klub perlu diperjelas. Dengan pemilik baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan keinginan mereka untuk kembali ke Liga Utama sesegera mungkin. Dari keputusan ini, revolusi pasar yang sesungguhnya akan dimulai. Dua pemain paling berharga dalam skuad sedang dalam perjalanan keluar. Jesus dan Nicolucci Caviglia memiliki banyak pesaing dan sulit membayangkan mereka bertahan di divisi kedua, tulis laporan tersebut. Yap, C sendiri bukan rahasia lagi jika ia mendapatkan banyak atensi dari tim-tim ternama Serie A. Sempat dikabarkan merapat ke AC Milan, namun sepertinya pihak Inter Milan akan melakukan manuver tikungan demi mendapatkan bek 25 tahun tersebut. Regenerasi adalah fokus utama tim setelah gagal meraih Scudetto, Coppa Italia, dan UCL musim ini. Bahkan di final UCL, Inter yang diisi banyak pemain sepuh benar-benar nggak berdaya meladeni gaya main cepat dari PSG yang diisi anak-anak muda hingga terpongkeh 5 gol tanpa balas. Khusus di barisan belakang, Inzaghi sepertinya memang harus melakukan perombakan terutama di sektor yang diisi Acerbi serta De Vrij yang usianya udah sangat senior. Memang masih ada Pavard, tapi semua juga tahu ini pemain naturalnya adalah wingback kanan. Yap, khusus Acerbi, ia yang baru aja membuat keputusan kontroversial dengan mundur dari panggilan timnas Italia dirasa akan menjadi fokus utama musim depan. Di mana banyak pengamat serta media di Italia, jika Inter ingin bersaing musim depan, maka mereka harus melakukan regenerasi SWOT. Dan Acerbi biar gimana pun udah harus ada yang mengganti. Dan disinilah rumor soal Jesus yang cuma dibanderol 5-10 juta euro mencuat. Yap, kehadiran Jesus dianggap akan banyak meringankan tugas Bastoni sebagai bek terbaik Inter saat ini. Meskipun begitu, Jay ketika ditanya wartawan memilih untuk memberikan jawaban yang sangat diplomatis. Namun banyak yang berasumsi jika ia sebenarnya memang sudah menjalin kesepakatan dengan klub baru, hanya saja pengumumannya masih dirahasiakan. Inter Milan and Como in next season, what your response about the rumors? He's got an extra telephone, so watch out. For now, I still have contract with Venezia, but we'll see what happens. Easy answer. That's a very correct answer. Let's stick with. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja segala hal yang terjadi nggak mempengaruhi fokus untuk 2 laga sisa yang menentukan ini. Malah harusnya ini bisa jadi tambahan motivasi buat para pemain agar bisa memberikan penampilan yang terbaik. Karena seperti yang udah-udah, laga timnas Indonesia selalu ramai, jadi sorotan dan disiarkan di banyak negara di dunia. Maka dari itu mudah-mudahan semua pemain dalam keadaan sehat dan siap tempur. Karena biar gimana pun kita udah kehilangan beberapa pilar dengan macam-macam faktor. Lalu buat supporter nih, gak usah deh ada gimmick-gimmick nerobos hotel dan lain-lain, atau bikin video yang captionnya gak sengaja ketemu sama pemain timnas ramai-ramai. Alah, blegadus. Intinya, ayo sama-sama kita jaga kondusivitas, baik itu di dunia nyata ataupun media sosial. Ingat, kalau kita bisa menang versus China dan Bahrain, gak bisa menang atas Arab, so pasti tiket round 4 udah kita pegang. Oleh karenanya, intinya adalah menang dulu sama China. Masalah lain-lain itu pikir carry, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.